saja. Oh, Iya. Baik Mbak, perkenalkan saya Amir Triviana, bisa dipanggil Amel, Mbak, atau Ibu. Saya di sini sebagai konselor. Oke, kalau boleh tahu Mbak sekarang kesibukannya apa? Saya sendiri sebagai mahasiswa semester 2 Semester 2, di mana Mbak? di Universitas Negeri Surabaya. Semester 2 pastinya banyak tugas ya? Banget. Iya, oke. Baik, tadi kan Mbak Mus kesini katanya mau cerita nih ya. Kalau boleh tahu Mbak Mus, apa yang ingin diceritakan ke saya Mbak Mus? Sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa kayak gak tenang gitu, kayak pikiran-pikiran saya kayak akhir-akhir ini sangat kacau sekali. Saya tiba-tiba saya mau cerita sedikit. Kan kemarin saya cerita kalau dia seperti fitnah. Iya. Itu membuat saya kayak merasa ikut-ikutan ini merasa fitnah juga. Soalnya dulu saya pernah difitnah. Lebih tepatnya papa saya sih. Papa saya itu kayak kan dosen, papa saya dosen. Iya. Nah, dulu pas 2017 papa saya dari Surabaya sama mama saya pindah ke Ambon. Nah, pas di Ambon ini papa sama mama saya mereka kayak masuk di satu instansi. Nah, di kampus swasta di sana. Di sana juga awalnya itu kampusnya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Nah, itu papa sama mama saya kayak membantu buat kampusnya maju gitu loh. Sebagai orang yang terdidik, jadi mereka juga ingin mendidik orang-orang sana biar kayak ayo kita sama-sama leader ilmu biar kota ini maju gitu loh. Tapi mereka awalnya semuanya berjalan lancar. Terus papa saya dapat kerjaan nih, adalah sepupunya. Beliau ini kayak kiai-kiai gitu. Beliau kan ingin mendirikan pondok pesantren di daerah saya. Nah, itu di kampung papa saya. Saya tuh kayak dari Mas Sohi ke kampung papa saya tuh lumayan yang 4 jaman. Nah, dia ini kayak papa saya seniat begitu, bahkan gak digaji sama sekali. Papa saya juga kayak stop gaji dari kampus itu karena kan gak ngajar ya, ambil cuti ngajar. Dia gak ada pengeluaran, terus dia juga ngabdi buat pondok itu, kan dia baik ya pondok pesantren. Tapi tiba-tiba ada satu ketika papa saya difitnah kalau korupsi uang pondok gitu. Itu posisinya saya nggak tahu kalau papa saya difitnah. Ceritanya pagi-pagi sepupu saya lari-lari ke saya kayak nangis-nangis gitu kayak Vira, papamu. Terus aku bilangin, papaku kenapa? Papamu difitnah, bangun di sana. Aku langsung kayak, iya kak, aku pikirnya dia tuh kayak bercanda doang. Ya udah aku kesana, udah lihat papaku nggak ada. Jadi aku udah kayak tremor, udah nangis, udah kayak aku nggak tahu aku lakuin. Ini pas-pas kayak ujian gitu, besok aku mau ujian. Nah, habis itu malamnya aku kan nggak fokus belajar. Terus habis itu aku emosi lah sama si anak kiai ini. Nah, si anak kiai ini kebetulan sama aku gitu. Jadi aku kayak kesel banget sama dia. Tak lempar lah jilbabnya ke atas tas gitu, atas locker. Terus abis itu tiba-tiba aku belajar sama temenku di sana di bagian asrama cowok. Tiba-tiba dia datang narik aku kayak, anak pencuri, kamu sih tak lihat juga. Maksudnya kamu bilang siapa yang mencuri? Bapakku lah. Di situ kita berdua kayak adu mulut. Akhirnya aku nggak tahan, tak tonjok lah dia, tak tonjok. Aku langsung akhirnya naik di atas dia gitu loh kak. Aku sepukul itu aku sampai akhirnya aku dipisahin sama santriku kayak udah jangan kayak gitu kalian kan cewek nggak ngurus aku. Akhirnya aku langsung lari. Posisinya aku lari ke kayak agak hutan-hutanan gitu, soalnya jalan menuju pondok itu kan agak sepi. Aku langsung dikejar. Terus aku ditenangin sama abang-abangku, katanya malam ini tidur aja di sini sama kita. Terus pagi baru diantarin
udah. Terus habis itu aku kayak akhirnya boyong dari pondok itu, sampai boyong, soalnya masalahnya sebenarnya itu kayak aku beneran sampai sekarang nggak bisa maafin si dia ini. Posisinya papaku yang notabene kalau dia nggak ninggalin kerjaan beliau sebagai dosen kan dia udah bisa naik pangkat, tapi demi si orang ini dia rela-rela ninggalin pekerjaannya yang asli untuk ngabdi. Tiba-tiba pas ngabdi itu fitnah. Fitnahnya waktu itu 800 berapa juta gitu. Kocaknya tuh gini Pak, fitnah tapi bangunan jadi, fitnah korupsi pondok pesantren tapi bangunannya jadi gitu loh. Ya kecuali yang pembangunannya ditunda, terus habis itu mungkin fasilitasnya nggak memadai, itu baru difitnah. Terus saya juga di dalam kamar memang saya diprioritaskan karena kan saya dari kota. Pertama saya dari kota, kedua papa saya kan ngajar di sana. Kebetulan saya diprioritaskan. Anak-anak juga kayak merasa umum tidak benar-benar. Jajanku loh, uang jajanku loh nggak sebanyak kayak anak-anak lain. Mungkin mereka sungkan ke aku tuh gara-gara aku dari kota ini aja. Terus kayak orang-orang juga bilang iya loh, sederhana, maksudnya kayak gak terlalu foya-foya kayak aku loh anaknya sini, aku loh anaknya sini. Aku gak kayak gitu, ya aku netral aja. Tapi si dia sama anak dia ini kayak iya. Terus akhirnya sekarang ini beliau kena kasus. Saya kayak senang banget pas beliau kena kasus. Beliau kayaknya udah gila deh. Dia udah mendapatkan beliau. Iya, iya. Kan aslinya tuh beliau kayak nikah. Istrinya sekarang lebih sukses dari beliau. Sekarang pas beliau nikah sama si Nyai itu udah cerai. Nyainya kayak bawa kabur anak-anaknya, tak mampu sih kayak rasain kan. Terus sekarang dia itu sama santrinya sendiri kayak kocak, tua bangga dia sama santri. Iya, oke. Ya Mbak Mus, setelah saya mendengar cerita dari Mbak Mus tadi, jadi Mbak Mus ini difitnah oleh salah satu oknum di pesantren yang Mbak Mus tempati ya. Terus dikarenakan apa Mbak Mus itu difitnah oleh bapaknya itu sama kiainya itu karena kasus penggelapan uang gitu. Tapi itu tidak dibenarkan karena memang kalau mungkin di korupsi tidak mungkin pondoknya udah jadi gitu kan. Dan Mbak Mus difitnah sampai diolok-olok ya. Saya jadi klarifikasi nggak sampai diolok-olok ya. Emang diolok-olok tapi saya nggak merasa tertindas, bukan salah saya. Iya betul, Mbak Mus berani gitu ya. Iya, tapi yang buat saya nggak bisa maafin dia tuh karena beliau kayak menarik nama baik papa saya aja nggak terima di situ. Terus masyarakat juga kayak menang papa saya udah kayak lain gitu. Mus, dari yang cerita Mbak Mus tadi, terus beberapa yang sudah saya simpulkan, kita akan melakukan teknik konseling yaitu forgiveness atau pemaafan, di mana teknik itu adalah cara yang tepat untuk masalah dari cerita yang Mbak Mus ceritakan tadi, untuk berbebas dari rasa yang membuat Mbak Mus tidak nyaman dan dapat menikmati kehidupan yang selanjutnya gitu Mbak Mus. Oke, kalau boleh tahu Mbak Mus apakah bersedia untuk kita melakukan teknik konseling forgiveness ini dan sesi konseling? Iya, saya bersedia. Oke, jika Mbak Mus bersedia, kita akan melakukan konseling selama 20 menit ke depan. Oke Mbak Mus, nanti akan saya gali tentang cerita dari yang misalnya Mbak Mus alami. Terus kita nanti bisa selesaikan sedikit demi sedikit. Mbak Mus tenang aja, nanti yang Mbak ceritakan akan saya jaga rahasianya. Karena di sini kode etik sebagai konselor adalah menjaga privasi
yang sudah diceritakan oleh Mas ini gitu. Oke, setelah Mbak Mus ceritakan tadi ya, tadi kan Mbak Mus merasa kayak tidak bisa memaafkan si pelaku begitu. Nah, setelah Mbak Mus difitnah tadi, perasaan apa yang membuat Mbak Mus itu tidak bisa memaafkan? Saya merasa gak adil. Saya merasa tidak adil karena apa yang sudah keluarga saya kasih kepada orang itu malah dibalas kayak enggak enakan itu, enggak enak itu. Saya juga merasa kayak gimana ya Kak, kayak merasa kotor, malu, karena ya itu tadi dikitkan tadi ya. Selama Mbak Mus mengalami kejadian pemfitnahan itu tadi, Mbak Mus apakah mengurung diri atau bagaimana Mbak? Setelah Mbak Mus itu tadi si pelaku bercerita kepada masyarakat. Iya, saya lebih ke ngurung diri di dalam rumah sih. Soalnya saya takut kayak diomongin, dan akhirnya saya kayak balik ke kota saya. Iya. Soalnya kan posisi pondoknya itu di kampung. Iya. Saya balik ke kota saya dan saya pindah sekolah baru. Dari situ saya masih kayak takut teman-teman baru saya mendengar bahwa saya kayak itu loh bapaknya korupsi. Kalau Mbak Mus nih ada di posisi si pelaku, terus Mbak Mus dapat kabar mungkin dari kiainya itu tadi, ini loh si bapak si Pak ini melakukan penggelapan uang dan begini. Apa yang ingin Mbak Mus katakan untuk anak dari beliau ini? Kalau seumpamanya saya jadi anak dari si pelaku, Iya. apa yang akan saya katakan kepada anak korban? Iya, betul. Mungkin kalau saya di posisi dia, saya nggak bisa bilang merangkul ya, soalnya saya juga merasa kayak sakit hati banget sama orang. Iya. Saya sendiri nggak mau bayangin kalau saya jadi orang itu. Iya. Orang yang sesakit itu. Iya. Mungkin saya akan gini aja dulu dan kayak gak bikin suasananya tambah panas. Saya juga gak akan kayak sok-sokan kayak ini loh, papaku kiai, papamu loh cuma orang biasa. Wah ya lah, kalau papa saya nggak bantu ya Kak, pondok itu nggak akan jadi, masyarakat nggak akan kenal orang. Siapa dia? Dari cerita Mbak Mus tadi, berarti papa Mbak Mus ini sangat itu ya, sangat berperan dalam di masyarakat sekitar itu. Iya, soalnya kan papa saya itu masyarakat asli di sana. Iya. Nah, si orang ini emang asli sana juga, tapi kayak udah lama di Jakarta gitu loh Kak. Iya. Nah, orang-orang itu juga cuma ya kenal papa saya, soalnya papa saya juga yang punya salah satu sekolah di kampung saya. Iya. Oke Mbak Mus, tadi kan Mbak Mus sudah berkata ke ini ya, kalau Mbak berada di posisi itu tadi, berada di posisi pelaku, mungkin Mbak Mus akan diam saja daripada Mbak yang si korban gitu ya, itu sebagai Mbak gitu ya. Mungkin Mbak, jikalau si pelaku meminta maaf, apakah Mbak akan memaafkan? Untuk saya sendiri sih saya memaafkan Ya. tapi sekarang dari dulu itu dari 2018 sampai sekarang itu nggak ada kata maaf satu kata pun. Sampai sekarang. Iya,
Jadi saya masih sakit hati banget sama dia sama dia. sama keluarganya Mbak. Oke. Jikalau mbakmu sudah ada di posisi si pelaku, terus mbakmu sudah melakukan penahan hingga mbakmu hingga mbakmu itu dan keluarga mbakmu kan sudah difitnah kemana-mana gitu ya mbak ya, sama baik mbak menjadi tercemar apalagi dengan papanya. Nah setelah melakukan itu, mbak sebagai si pelaku, apakah mbak akan meminta maaf kepada korban atau ke mbak Usi sebagai korban? Harusnya kalau tahu diri ya bisa minta maaf lah. Nah, apa yang ingin mbak katakan kepada si korban jika mbak berada di posisi si pelaku? Mungkin saya akan mengatakan ya aku minta maaf ya, udah ikut campur di urusan antara papamu dan papaku. Aku juga minta maaf karena sikapku yang udah buat kamu merasa kayak dikucilkan sama masyarakat, yang buat kamu trauma kalau orang lain sampai tahu kalau dulu kamu pernah difitnah. Setelah mbak Musnya tadi kan sudah di pelaku ya, mungkin jika mbakmu sebagai si korban, apakah mbak bisa akan memaafkan jika si pelaku tadi sudah minta maaf? Sudah pasti saya akan memaafkan kalau si pelaku minta maaf. Kalau boleh tahu hingga sekarang ini apakah mbak Mus dan pelaku sudah masih berkomunikasi? Tidak sama sekali. Si pelaku ini sekarang di mana mbak? Kalau boleh tahu? Saya sendiri nggak tahu ya mbak. Saya nggak tahu. Oke mbak Mus. Mbak Mus, jika diberi kesempatan untuk berkomunikasi ini, apakah Mbak Mus akan menghubungi dia dulu, ataukah Mbak Mus ingin menunggu si pelaku ini menghubungi Mbak Mus? Mungkin nunggu dia yang ini sih mbak. Oke Mbak Mus, jika saya menjadi pelaku dan Mbak Mus menjadi korban sebagai diri Mbak sendiri, terus saya meminta maaf ke Mbak Mus. Mus, aku ingin minta maaf ke kamu atas apa yang sudah aku lakukan, termasuk mencemarkan nama baik kamu hingga membuat berita yang memang tidak sepantasnya aku ikut campur. Mus, mungkin kedepannya kamu tidak akan mungkin kedepannya kamu akan sulit untuk memaafkanku. Tapi aku ingin minta maaf sedalam-dalamnya agar komunikasi kita tidak terputus, persahabatan kita menjadi lebih baik lagi. Aku ingin minta maaf. Apakah kamu akan memaafkan aku? Iya, aku akan memaafkan kamu. Oke Mbak Mus, tadi kan sudah Mbak Mus maafkan nih. Nah, jika Mbak setelah pelaku tadi sudah minta maaf, terus Mbak Mus sudah memaafkan, apakah Mbak Mus akan memaafkan dia hingga memaafkan dia dari perasaan Mbak Mus dan juga dari cerita dari masa lalu Mbak Mus dengan si pelaku tadi? Kalau untuk memaafkan keseluruhan saya belum bisa memaafkan, tapi karena tadi sudah Mbak Ana sudah melakukan sesi pemaafan, saya bersedia memaafkan. Oke Mbak Mus, mungkin dengan teknik ini Mbak Mus itu tidak bisa untuk memaafkan sepenuhnya, tetapi jika Mbak Mus sudah memaafkan dari itu ke hati, kehidupan Mbak Mus ataupun rasa tinggal ke depannya akan lebih nyaman dan tidak ada rasa kayak aku belum memaafkan dia. Mbak Mus akan terasa plong, tidak ada yang mengganjal gitu Mbak Mus. Iya, sekarang aku udah merasa kayak kan dari awalnya aku cuma minta si pelaku ini minta maaf aja. Iya. Tapi nggak ada omongan langsung dari si pelaku dan sudah diwakili oleh Mbak Amel.
lebih merasa kayak udah ada yang minta maaf walaupun cuma kewakilan aja. Iya. Kadang terus agak plong. Alhamdulillah. Tidak plong ya mbak ya. Alhamdulillah. Oke. Coba terus setelah kita tadi sudah bercerita hingga awal hingga akhir, terus kita sudah mencari solusi dan juga gimana cara mbak bisa untuk memaafkan agar hati dan juga perasaan mbak bisa rasa plong, tidak ada yang membantu ya mbak Mus ya. Iya. Oke. Setelah sesi itu tadi, apa yang sudah mbak Mus rasakan hingga saat ini? Saya lebih tenang sih, saya nggak ada beban. Iya. Iya, kayak lebih ke ya udah bebas saja. Mbak Mus sudah merasa lega, lebih bebas, begitu ya mbak Mus ya. Oke. Apa ada yang ingin diceritakan kembali mbak Mus atau ingin gimana? Oh, udah cukup sih mbak. Saya soalnya kemarin ngerasa agak lebih ke bawah suasana aja Iya. sama teman saya, jadi trauma saya timbul lagi. Lagi gitu Iya, ya. timbul lagi. Oke. Untuk rasa yang mungkin dengan rasa trauma itu tadi mungkin bisa dihilangkan dengan mbak Mus tidak berprasangka, tidak memikirkan hal-hal yang sudah di masa lalu gitu ya. Jadi apalagi dengan yang lebih aku takut nih di pengalaman gue yang ini berbeda lagi itu mungkin dengan dilakukan itu lagi terus pencemaran yang baru mungkin mbak Mus bisa lebih legowo gitu ya Mus ya. Lebih legowo kembali gitu. Mbak Mus sudah tenang, sudah plong. Sudah, alhamdulillah. Apakah kita perlu menggunakan teknik baru atau ingin melanjutkan sini kali ini mbak Mus? Saya rasa mungkin cukup sampai di sini saya. Mungkin jika ada waktu mbak Mus bisa kesini kembali. Mbak sini kali ini bisa saya cukupkan. Jika mbak Mus sudah ada waktu ingin bercerita, ingin berbagi, ingin berjadi cerita dan mencari jalan keluar, mungkin mbak Mus bisa kabari saya atau bisa langsung ke sini. Mbak, aku mau cerita nih, aku mau gimana, mbak itu mbak Mus bisa ke sini ya, bisa kabari saya gitu. Untuk semalam saya mau kesini nih, apakah boleh kapanpun mbak? Oh boleh aja mbak, nanti bisa kabari dulu. Kadang saya tuh ya cukup gitu mbak, healing dulu. Iya. Baik, makasih mbak. Mbak Mus, saya akhiri konten hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hingga awal hingga akhir ini bisa mbak Mus terapkan di kehidupan mbak, ataupun mbak Mus akan kehidupan yang selanjutnya mbak Mus akan lebih bahagia, lebih tenang gitu. Baik. Makasih banyak ya mbak. Ya, sama-sama mbak. Saya merasa lebih alhamdulillah. Terima kasih mbak. Ya, saya langsung pamit ya. Oh iya, baik-baik. Selamat makan.